Kalau gue baca-baca sampai ada 100 cabang dulu di Indonesia. Iya. Itu ada 4 di luar negeri ya? Iya, di Malaysia. Betul. Di fotonya dituang ya, cabai hijaunya. Dia Udah. basicnya goreng kremes kriuk Iya. gitu guys. Tepung gitu. Assalamualaikum, hai guys. Ini hao, hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Jadi di video kali ini kita mau ngapain? Kita mau nyobain sesuatu yang dulu tuh Terkenal banget. dan cabangnya tuh banyak banget. Iya. Iya, kalau gue baca-baca sampai ada 100 cabang dulu di Indonesia. Itu Iya. ada 4 di luar negeri ya? Iya, di Malaysia. Betul. Menurut artikel yang kita baca ya. Tapi sekarang udah tinggal dikit. Iya, tinggal Iya. dikit. Dan jujur gue nyoba ini dulu tuh udah lama banget Sama. sampai gue lupa. Gue juga Sama sampai lupa banget. rasanya. Sama banget. Tahu dari gue SMP apa ya? Kayaknya Iya, 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 masih iya. kecil lah pokoknya. Iya, coba kalian komen di bawah yang pernah nyobain apa namanya? Pecel lele lela. Iya, pecel lele. Lela. Apa pecel lela? Pecel lele. Pecel lele lela. Pecel lele lela. Jadi dulu tuh katanya yang namanya lela bisa makan gratis. makan gratis. Gitu. Jadi kita sudah order juga. Order apa aja tadi? Kita ordernya itu ada paket lele, nasi komplit. Gua lele saus padang gua. Kalau nggak salah dulu terkenal lele terbangnya nggak sih sama lele kremes gitu kalau nggak salah. Terus ini jengkol, nasi liwet, sambal dadah. Coba nasi liwetnya mantep banget. Itu mantep banget ya. Itu hijau. Forever come true, forever young. I want to be forever. Gue ngerasa ini kemasannya banyak ya. Ini murah banget anjir. Berapa? Sebenarnya ini 35.000 sih. Iya ya. Wih, ada tahu tempe, nasinya banyak ya. Nasi liwetnya berarti terpisah ya? Iya, karena gue nambah satu doang. Oh nambah berarti. Nambah. Karena sebenarnya nasi liwet itu bukan punya si pecel lele lela, tapi dia punya rupi-rupi Sunda yang punyanya pecel lele lela juga. Oh. Jadi join gitu ya yang di Cibubur nih yang di Jambore. Oke. Dia bukan pecel lele doang. Ini Pim punya gue dulu di videoin karena mau gue tuang kan biasanya di fotonya dituang ya cabai hijaunya. Dia Udah. basicnya goreng kremes kriuk Iya. gitu guys. Tepung gitu. Tambahin cabai hijau. Bah, mantep bro. Udah. Jadi kalau punya gue dapet nasi, pecel lele, sambal hijau, tempe tahu sama ada lalapannya guys. Semua pada rapi ya, lalapannya apa yang diplastikin loh. Dan bukan kemangi tapi selada. Lelenya lumayan gede ya. Cobain ya, bismillah. Enak. Cabai hijaunya enak pedes. Enak-enak gak kan kalian coba? Konon katanya pecel lele lela ini dulu bisa mendapatkan omset berapa sebulan? 8M. 8M. Wow. Itu dari artikel yang kita baca ya guys. Ini isinya sama ya, tapi aku ada kremesan, terus sama ada lalapannya juga, terus tahu tempe. Nah, aku mau si sambalnya di pinggirnya deh bener. Cobain ya si lelenya. Tapi lele gua sama Desi itu sama ya? Sama. Sama digoreng tepung dulu gitu. Seru banget. Kayaknya pecel lele pertama gue yang digoreng tepung deh. Bismillahirrahmanirrahim. Masa sih? Ah, Kayak langganan lu goreng tepung gitu. enggak digoreng tepung, Tapi kremes. kremes. Enak. Enak. Enak ya? Enak, gue suka. Sambal gue juga enak banget, mau nyobain nggak? Oh iya. Gue baru main lele saus padang. Ada nggak sih? Kayak belum ada deh. Dulu tuh menunya banyak banget gak sih? Iya, tapi kayak masih sama deh. Enak guys, lelenya manis. Iya, suka banget gue. Di daerah kita udah nggak ada ya? Nyobain bawang jagung, tapi ini bawang jagungnya punya yang Rupi-rupi. Kalau Bima? Yang saus padang. Wih. Beda nih guys, si lelenya dia digoreng biasa. Gak tau ada nih pedes atau kagak. Wah, Kan sambalnya sama kayak gue deh, Bim. enggak beda. Punya gue lebih kental, lebih kayak dikasih tapioka gitu. Teksturnya dia tuh. Saus padang ya? Oh iya, lo kan saus Tuh. padang, benar. Kalau punya lu kan sambal buat tahu. Enak banget saus padangnya. Insya Allah, Oh iya. tahunya juga enak banget. Enak banget, gila. Lele. Mantep. Nikmat ya? Nikmat banget, masya Allah. Kalau nggak salah sempet ada menu bebek, tapi udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nggak ada. Katanya peminatnya kurang. Karena orang datang sini kan makan pecel lele. Iya, bener. Jengki ini juga punya rupi-rupi. Punya rupi-rupi.
Fried jengki. Jengkinya kayak enak banget ya. Iya, tapi ini nggak bisa kalian temukan di pecel lele lain loh. Iya. Karena yang Beda resto. Gue sampai bingung mau gimana cara makannya. Lu kagak jadi makan jengki? Nah, iya, gue udah Lupa. enak banget. Jengki guys. Ini jengki mercon kayaknya ya? Bukan, jengki apa namanya? Jengki balado tapi nggak pedes sih sebenarnya. Empuk. Banget, tapi masih ada crunchy-nya enak. Empuk banget. Ih, sayang banget ya tutup ya, maksudnya. Banyak yang tutup. Sumpah gue suka banget saus padangnya. Soalnya Iya. enak banget coy. Saus padangnya tuh ada manis-manisnya gitu guys. Enak. Masya Allah enak banget guys. Dan kita lihat banyak loh yang kesini. Tapi tadi memang pas kita datang ada yang lagi makan. Saus padang gua kurang berlimpah sausnya. Ya. Jadi kayak nggak kerendam gitu. Soalnya kan di kayak sambal doang ya jatuhnya ya. Iya. Di bungkusnya. Nikmat banget. Lu hanya brandnya, wetnya. Terbaik. Kemar-kata banget. Iya, gue udah lama lagi nggak makan ini apa namanya? Lele. Dulu di Cinere sempet pecel lele lela promonya gini. Oh, khusus ibu hamil gratis. Keren. Seingat gue tapi. Bener, pecel lele lela kok. Kalau anak Cinere itu pecel lele lela itu dulu ada di sebelahnya Jangki Pet Shop. Di seberangnya Warteg Bahari. Anya Geraldine pernah makan di situ tuh, di warteg itu. Oh iya. Iya. Kok tau Bim? Dia collab sama Bimo. Oh, Tahu gue. Makan warteg. Nah itu yang di depan pecel lele lela dulunya. Ada nggak ya kita warteg yang pernah didatangi dua pengacara sampai orang ngobrol? Dua pengacara pernah makan di sini nih. Gitu. Ada lah. Kita kan pernah ke warteg. Buat kalian yang perlu pernah nyobain pecel lele karena dulu rame banget, sekarang waktunya kalian buat cobain. Enak kok. gue suka. Tapi kayaknya yang nggak tahu pecel lele mungkin milenial kali ya. Apa? Milenial Iya. generasi Yang nggak tahu, yang nggak tahu, yang udah habis gitu. habis masanya gitu. Mungkin kayak Gen Z gitu masih ngerasain kali, masih notice gitu. Soalnya ada kan yang bilang tuh thread di Twitter, Iya. dia nanya, kalian tahu nggak? Pernah denger kan namanya pecel lele? Ya kalau kita kan generasi kita mah kan, ya tahu lah, masa enggak kita. Kita apa sih? Gen Z. Kalau milenial? Kita, Milenial kan? kita, Milenial nggak sih? Gue tuh nggak hafal. gue juga nggak hafal. Generasi milenial coba. Umur 2000-an tuh Gen Z tahun 2000-an. Ya nggak sih? Kita tuh Gen Y Setelah kita Gen Z 81 sampai 96. Iya. Habis itu Gen Z 97 sampai 2012. Habis itu baru milenial. Itu milenial disebutnya. Oh. Millennials atau Gen Y. Sekarang tuh anak-anak bahasanya udah mulai nggak ngerti. Gue tadinya kan kayak ngomong gini ya, pernah ke diri gue kayak, wah gue nggak boleh ketinggalan Ketinggalan. zaman. Tapi ternyata gue udah nggak ngerti lagi bahasa-bahasa anak sekarang yang mewing lah, Iya. yang riz lah. sama Wing. Iya, terus ada Sigma, Iya, Sigma. gitu-gitu sumpah. Sigma apa? Gue lihat tuh di TikTok. Sigma apa coy? Apa ini? Sigma lo, kalau gue dengerin penjelasannya si ini, tapi dia artis kecil dulu Iya. namanya. Clara yang ponian, ya nggak sih? Iya pokoknya yang poni itu. Soalnya kalau Sigma itu, kalau Alpha tuh Di bawah yang Sigma. ngarahin. Oh. Yang kayak kameranya kurang lurus nih, geser sini dikit deh, gitu. Kalau Sigma tuh atasnya Alpha lagi. Kayak Cuma pemimpin gitu loh. gini doang, Kayak- cuma yang melihat doang terus turun gini kepalanya Oh. langsung bisa ngerti orang gitu. Tapi gue juga gak ngerti anjir, jujur nih gak ngerti banget. Kayak, Di atas pemimpin ya? Kata-kata kayak gitu bisa tercipta ya? asli, dan kok bisa gue gak pernah denger orang ngomong kayak gitu. Berarti Sama. kan gue udah kayak ketinggalan banget gak sih? Sama gue nggak pernah denger loh di lingkungan gue. Gue juga. Ternyata usaha kita untuk tidak ketinggalan zaman tetap ketinggalan zaman Iya. karena yang kita likes di TikTok dan lain-lain Iya. adalah yang Relate sepantaran sama kita. Betul. Jadi gak akan nongol juga tuh yang konten-konten anak muda itu. Soalnya aja dulu gue sebel kalau nyokap gue udah share tentang pernikahan, terus udah gitu kayak tentang ceramah-ceramah pernikahan gitu-gitu lah intinya. Iya. Sekarang coba yang kita repost. Iya, Kalau iya. nggak quotes tentang pernikahan anjing. Iya sih. Iya nggak sih, sampai ada template-nya loh. Perbedaan ujian dan Iya. pernikahan Iya. outfit gitu-gitu kan. Iya. Itu kan samanya nggak sih sama emak kita dulu Iya. tentang pernikahan gitu. Dan dulu kita ngeliatnya kayak Apaan sih lebay banget dah. share-sharenya isinya pernikahan loh. Sekarang kita kayak gitu guys. Tapi memang sekarang gue nggak ngerti kenapa. Banyak laki-laki bungset ya. Iya. Lagi kayak kenapa gitu loh. Yang nggak KJRT lah. Nah hilang Yang setahun. iyalah. Karena itu sih. Karena perkembangan zaman aja. Tapi yang hilang setahun lo udah update-annya udah lihat update Iya. belum? Udah.
Apa? Yang dipakai hacker itu kan dicarinya. Iya, cuman Updatean terbarunya. Jadi Apa? katanya si cewek yang kerja di XX1 ya, nggak tahu kalau dia juga punya istri. nggak mungkin ya sih. Oh, mungkin aja. Soalnya katanya ada rekaman suara di mana si perempuan XX1 ini ngobrol, maksudnya kayak disuruh ngaku si suaminya tuh udah punya istri lagi apa belum. Iya. Oh, suaminya baru ngaku. Berarti suaminya nggak diguna-guna dong? Emang ada info diguna-guna? Ya katanya ini kayaknya di pelet deh, soalnya nggak mungkin dalam 1 tahun itu benar-benar lupa sama istri sama anak. Gue liat di update story istrinya. Kalau Akhirnya mereka kayak pelukan gitu terakhir si aku lihat Sah sama kedua. Karena ternyata dia nggak tahu kalau namanya udah punya. Karena kan suaminya juga sampai malesin identitas kan. Iya. Ya jadi nggak ada curiga sama sekali. Itu yang dicari orang yang bisa masuk tes anjay. Sobat gue, kok bisa gitu? makanya. Kok bisa ya? Gila. Apalagi kan sekarang tuh udah Digital. apa-apa digital dan udah ke-connect kan semuanya. Iya. Istilahnya kalau misalnya gua KTP bermasalah aja, gua mau daftar sesuatu tuh nggak bisa. Iya benar. Kok bisa ya? Dia tapi sama yang kedua udah nikah lagi sih? Belum, masih pacaran. Terus pacarannya? Mungkin nggak bisa kali itu kalau dipakai nikah mah. Karena kan daftar KUA gitu-gitu kan semua kan niknya jelas, nik, nama. Kayaknya buat itu yang konvensional ya, yang belum connect gitu. Ya kayak buat sekedar beli tiket kali. Nasi guys, nasi liwet. Gue makan nasi liwet tuh kalau Desi yang bikin doang anjir. Enggak, thank you ya. Sisanya beli di luar gini. Sedikit. Tapi terinya lumayan banyak loh ini untuk nasi liwetnya. Apa terinya emang ditabur di atas? Enggak kan, emang di satu-satunya. Satu. Emang saya nyemplung di nasinya. Nikmat guys. Banyak. Masya Allah. Menurut gue ya, gimana ya, tapi kita juga nggak bisa ngindarin sih, ya itu dampaknya teknologi aja sih, dampaknya media sosial. Apa? Jadi orang nih banyak yang ke-trigger menurut gue zaman sekarang tuh. Iya, gue setuju. Triggernya adalah misalnya nih ada kasus yang KDRT tuh yang terus yang hilang setahun. Itu gue yakin banget dalam pikiran manusia tuh alam bawah sadar tuh udah terbiasakan hal itu. Jadi suatu saat dia bisa ngelakuin itu juga. Dia menyebar itu kayak virus gitu loh menurut gue. Tapi sama aja halnya sama kayak kita temenan sama siapa, kita balik lagi gitu. Semakin kita sering denger ngeliat berita-berita yang kayak gitu, makin Bukannya malah tersadar ya? bukan. Mungkin bisa tersadar kalau ada punya gimana ya, ada punya backingan kayak gimana ya, misalnya lu sering ngeliat hal gitu loh, cuman lingkungan lu tuh lingkungan yang paham akan agama, yang gimana, jadi lu lebih banyak dapat porsinya tuh yang soal tentang agama dan sebagai macam ya, bukan yang hal negatif itu. Kalau gue sih lebih kayak semenjak kemajuan teknologi ini orang-orang lebih berani. Berani dalam artian banyak hal. Ada orang yang tadinya nggak berani cerai jadi berani cerai. Karena dia ngeliat oh banyak loh orang-orang Iya. cerai bisa cerai dan hidup Lebih bahagia. lebih bahagia gitu, ngerti gak sih? Iya ngerti. Terus ada juga yang gue lupa mau ngomong apa, udah di otak gue tapi gue lupa guys. Intinya gitu, orang-orang menurut gue jadi lebih berani aja. Terus ada orang, oh gini, terus banyak semenjak kemajuan ini kan semua orang bisa bersuara. Istilah gini, lo tong kosong nyaring bunyinya. Kalau lo udah ngepost di sosial media, siapa yang tahu lo atau kosong nyaris bunyinya artinya, paham nggak? Terus padahal lo ya udah followers lo banyak apa segala macam, mau gimana? Orang kadang suka ngikutin kan. Nah akhirnya karena banyak banget semua orang bisa posting, semua orang bisa bikin quotes. Jadi akhirnya sekarang banyak rumah tangga yang ribut cuma karena menurut dia kurang sempurna. Ngerti nggak lo maksud gue? Standarnya jadi berubah. Standarnya tuh jadi kayak sempurna banget. Misalnya suami harus bisa gini gitu. Iya. Sedangkan yang dia punya suaminya misalnya baru bisanya 3, tapi tuh kok dia nggak kayak ini kan, suami-suami di luar sana harusnya seperti ini. Iya. Jadi akhirnya tuh yang harusnya nggak ribut, yang harus tadinya dia fine aja dengan kekurangan suaminya, jadi kayak problem banget nih kekurangan suami gue. Iya, Gitu betul. nggak sih? Betul. Karena standar orang tuh jadi makin naik gitu menurut gue. Dan kadang nggak semuanya tuh pada sadar, alam bawah sadar aja. Ya kayak misalnya pasangannya misalnya minta ini itu karena bukannya mereka atas dasar sadar ini harus, tapi karena gimana ya, susah jelasinnya kalau alam bawah sadar tuh. Kayak soalnya dulu gue pengalaman juga sama mantan gue tuh yang soal standar hidup gitu. Dia ngebandingin ya, gue bilang ya kita punya cara, punya gaya, punya standar masing-masing. Kita nggak bisa kayak pasangan yang itu gitu. Paham. Beda. Nah hal yang kayak gitu kalau dulu kan media sosial belum terlalu gimana ya. Kalau sekarang kan bayangin aja, berarti yang kayak mantan gue itu makin jadi nggak sih? Iya. Pemikiran kayak gitu. Gue gak mau sama dia soalnya dia bukan seperti ini. Oh iya. Gitu.
banyak hal positif bisa diambil dan tapi juga banyak hal yang harusnya tuh kalian cerna lagi. Kayak emang itu harus kayak gitu banget apa enggak sih? Karena positif itu tadi, positifnya mungkin dari sekian lama ada para pokoknya suami istri ini sudah menahan, tapi lama-lama akhirnya enggak deh, aku pisah deh, ini terlalu toksik ya. Ada pengetahuan baru tentang oh ternyata hubungan kita ini sehat, oh ternyata hubungan kita ini toksik. Gitu, ngerti gak sih? Yang tadinya dia pikir emang kayak gini kali ya, suami istri emang toksik aja gitu. Tapi ternyata setelah banyak konten-konten yang edukasi apa segala macam, oh ternyata ini tuh toksik pernikahannya gitu. Paham gak sih? Banyak banget deh yang punya apa ya, yang bisa diambil dari internet menurut gue. Positif, negatif, hoax juga ada. Benar. Kalau gue tipe yang kadang langsung percaya gitu. Pas baca komen langsung ternyata gitu. Ya udah guys, kita akhiri saja. Jadi Iya, kalian cobain aja langsung ke pecel lele Lela yang terdekat kalian kalau masih pada buka. Iya. Tapi kita tuh cobain yang di cabang Jambore. Jambore Cibubur. Jambore enak guys, mantap. Mantap. Kita close dulu, Bimo pakai Tempatnya bersih, besar. Ya bersih besar. sehat, bersih besar sehat. Bersih, besar, glowing. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa like, Komen, komen, dan dan share ke share ke teman teman kalian. kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kami kita. Sekarang See you next video. Bye-bye.